Setelah kita membuat beberapa data visualisasi, di sini ada 3 visualisasi dan ini saling terkait. Contohnya kalau kita pilih tahun 2020, kolom tabel grafik di sebelah kiri juga menunjukkan data 2020, begitu juga yang ini 2020 dan dia interaktif. Nah, seperti ini. Nah, setiap visualisasi di sini memiliki fitur ya, memiliki settingan. Di sini contohnya seperti ini. Ini saya klik, ini aktif ya. Ini aktif, terlihat dari dia ada kotaknya ini. Dan ini adalah eh, data-data terkait visualisasi ini. Contohnya di sini ada x-axis, y-axis, legend. Tapi kalau kita klik yang ini akan berbeda. Nah, dia berbeda. Jadi setiap tampilan visualisasi dia akan memiliki eh, fitur-fitur yang berbeda. Begitu juga kalau kita klik yang ini. Nah, dia berbeda lagi. Nah, dan kalau kita ingin mengedit suatu visualisasi, pastikan itu kita aktifkan. Nah, seperti ini kita aktifkan. Nah, di sini kita aktifkan ya. Dan ini sangat mempengaruhi ya. Artinya kalau kita ini letakkan di sini, nah dia akan tahunnya di sini. Nah, dia akan seperti ini. Artinya kita harus jeli meletakkannya di mana, di sumbu X atau di sumbu Y. Nah, seperti ini. Nah, misalkan kita ingin masukkan bulan. Nah, di sini ini nama bulan. Ini karena ini aktif ya, karena ini yang aktif terlihat dari sini ada kotaknya ini, ada garisnya, maka kita bisa masukkan nama bulan di sini. Nah, kenapa seperti ini tampilannya kok tidak elegan ya? Karena di sini nama bulan itu jadi legend. Ini legend tuh ada ininya, ada pewarnaannya, ada simbolnya di sini. Nah, ini bisa kita letakkan dia digeser di x-axis. Nah, di sini di x-axis. Nah, di x-axis dia muncul seperti ini. Dan kalau nama bulannya ini kita pakai penomoran bulan yang seperti ini, dan kita geser lagi, dia munculnya akan nomor bulan. Tadi kan sempat kalau kita kembali ke data ini, kalau kita sempat kembali ke data ini, nama bulan tuh yang Januari, sedangkan kode bulan itu ada 1, 2, 3. Nah, ini harus hati-hati kita mau masukkan yang mana. Kalau di sini karena ini kita pilih kode bulan, maka dia di sini satu kode kode bulannya dia, bukan angka Januari Februari. Nah, seperti itu. Nah, di sini nama bulan. Nah, ini kita geser lagi itu di sini. Nama bulan kita inginnya berurutan. Di sini kita lihat dia tidak berurutan ya. Itu tidak berurutan. Nah, ini kita bisa menggunakan sort, disortir. Cuma di sini memang agak eh, perlu hati-hatian langkahnya. Karena misalkan di sini ada fungsi sortir. Untuk mensortir ini kita langsung klik sini di datanya. Dan di sini terdapat sort kolom. Nah, di sini nama bulan. Nah, dia tidak responsif. Kenapa? Karena nama bulan ini kan bentuknya teks. Ini kan teks. Sedangkan untuk mensortir, mengurutkan dia perlu data angka. Jadi untuk mensortir seperti ini, teks ini Januari, Juli, Mei ini dia tidak bisa. Dia tidak bisa melakukan sortir. Jadi kalau kita mau mensortir harus yang berdasarkan angka. Nah, ini bisa kita lakukan. Contohnya kita lihat sini. Coba kita lihat ini. Kita klik aktifkan yang sini. Dan di sini ada kode bulan. Nah, ini masih belum berurutan. Kita tadi sudah klik pakai yang nama bulan. Nah, ini kita bukan nama bulan, kode bulan ya. Untuk saya ulangi ya, tadi kan kita menggunakan yang ini. Kita menggunakan yang ini tapi masih belum. Nah, kita lihat di sini di 3 titik ini short axis. Nah, kita jangan sum of hari kerja. Kalau sum of hari kerja dia akan mensortir yang hari kerjanya tinggi dari yang tertinggi ke rendah di sini. Tapi kita sortir di sini berdasarkan tahun nama bulan. Tahun nama bulan. Nah, masih belum. Nah, kita pilih lagi yang ascending. Nah, di sini sudah.
Nah, kenapa seperti ini? Karena tadi kita mensortir berdasarkan eh, kode bulan 12345, 12345. Namun kan awalnya kita tadi di sini di defaultnya oleh Power BI di sini, maka itu kita ganti ke sini dan kita ascending. Maka sekarang sudah Januari, Februari hingga Desember. Nah, ini kita lihat misalkan 2020 berapa hari kerja di tahun Januari, jumlahnya 23. Di Februari berapa? Nah, seperti ini, dia interaktif. Nah, untuk yang ini dia menunjukkan per tahun ya. Dia menunjukkan per tahun. Di sini hari kerja per tahun. Di sini kalau kita klik nama bulan, oh dia tidak bisa. Dia hanya menunjukkan satu data. Jadi di sini memang setiap data visualisasi ini ada di sini hanya yang bisa dipilih hanya satu untuk kart ini hanya satu dia. Hanya satu hari kerja dan ini per tahun. Hari kerja per tahun. Kalau untuk per bulan kita klik coba nama bulan ini dia tidak interaktif. Nah, dia tidak interaktif. Jadi di sini dia hanya menunjukkan sum of hari kerja untuk setahun dia. Dia untuk setahun ininya. Nah, seperti itu. Eh, Nah, kalau kita klik nama bulan di sini dia hanya menunjukkan April misalkan seperti yang tadi kita ini kan. Kita kembali ke back to report. Nah, ini back to report. Nah, jadi memang dia tidak bisa dia untuk kart ini dia kan namanya kart yang ini kita pilih ini tadi ini namanya kart. Dia tidak bisa menampilkan ini. Dia hanya untuk data per tahun dia hari kerja. Nah, ini hari kerja per tahun dia menampilkan. Nah, ini kurang lebih terkait data visualisasi. Jadi di sini ada eh, beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalkan kalau misalkan tampilannya tidak sesuai, misalkan seperti ini, awalnya tadi seperti ini. Nah, ini bisa kita lakukan penyesuaian di sininya di uh, x-axis sumbu y, legendnya ini bisa kita ini kan. Nah, itu kurang lebih terkait apa namanya adjustment yang kita lakukan di visualisasi sehingga hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan.